Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kembali lagi bersama dengan saya, Caleb Lelo. Setiap manusia di muka bumi ini harus berubah dari hidup yang tidak baik menjadi yang baik. Karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kepada kita sekalian mengenai kita dibentuk menjadi berarti. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, di situ memberitahukan kepada kita sekalian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita harus berubah dari hidup yang tidak baik, yang tidak memuliakan Allah, dan menjadi hidup yang baik yang memuliakan Allah. Pada kesempatan ini seperti yang saya sudah sampaikan kepada kita sekalian, mengenai kita dibentuk untuk menjadi berarti. Setiap keadaan, setiap kondisi, setiap apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus meyakini semua yang terjadi itu adalah untuk membentuk kehidupan kita untuk menjadi berarti. Yang pertama adalah kita berarti jika kita siap dibentuk. Jadi ketika saya dengan saudara tidak siap dalam semua situasi yang terjadi di dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang yang gampang menyerah di dalam kehidupan ini. Kita berarti jika kita siap dibentuk. Kursi yang dipakai di tempat duduk seorang raja atau seorang yang berkedudukan tinggi bisa saja berasal dari kayu yang kasar, yang bengkok, yang keras. Tapi karena kayu itu siap dibentuk oleh tukang, maka ia menjadi sebuah kursi yang dipakai menjadi tempat duduk seorang pembesar atau seorang yang punya kedudukan tinggi. Kursi mendapat kehormatan menjadi sangat berarti sebab ia siap dibentuk oleh sang tukang. Jika kayu yang kasar itu, yang bengkok dan yang keras itu menolak untuk dibentuk menjadi kursi yang indah, yang bagus, melalui proses digergaji, disekap, diamplas, dan lain-lain, maka kayu itu hanya menjadi kayu yang biasa. Dan kayu itu akan menjadi kayu untuk orang membakarnya. Atau kayu bakar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita bisa menjadi berarti ketika kita siap dibentuk. Jika kita siap dibentuk oleh Tuhan, melalui berbagai proses yang terjadi di dalam kehidupan ini,
maka hidup kita akan menjadi berarti dan akan dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia. Memang tidak gampang. Kadang kita tidak bisa terima ketika kita dibentuk untuk menjadi berarti ini. Semua orang ingin menjadi berarti, tetapi tidak semua orang mau melewati proses terjadi di dalam kehidupannya. Tidak semua orang ingin dibentuk untuk menjadi berarti. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika dimarahi sedikit, ketika ditegur sedikit, tersinggung. Ini artinya bahwa kita tidak siap dibentuk untuk menjadi orang yang berarti. Orang yang siap untuk menjadi yang berarti, dia harus siap untuk dibentuk. Seperti kayu yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita sekalian. Kalau andai kata kayu itu, dia tidak siap untuk dipotong, digergaji, diamplas dan lain sebagainya, maka kayu itu tidak akan berarti. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh salah gunakan hidup ini. Kita harus siap dibentuk dari hari ke hari. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Untuk menjadi seorang yang berarti. Di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Orang kasar siap dibentuk oleh Tuhan. Agar menjadi orang yang lemah lembut. Kita yang biasa kasar, kita siap dibentuk oleh Tuhan. Agar kita menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang suka marah, siap dibentuk menjadi orang yang sabar. Karena amarah manusia tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Menyebarkan kemarahan adalah bukti kebodohan dan kebebalan seseorang. Hal ini sangat merusak kehidupan kita. Sangat merusak pekerjaan kita. Sangat merusak pelayanan kita. Karena itu ketika kita marah, kita harus menahan dengan begitu rupa dan berpikir seperti pikir Kristus. Tidak boleh kita cepat-cepat marah. Karena firman Tuhan mengatakan siapa cepat marah, dia membesarkan kebodohannya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang bijaksana. Orang sabar yang mampu memadamkan perbatahan. Dan hal ini yang sangat penting dalam mengembangkan pelayanan, mengembangkan sebuah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, kita berarti jika kita sadar bahwa kita ini buatan Allah. Kita bukan monyet yang berevolusi seperti teori Darwin. Kita adalah buatan Allah. Oleh pelanggaran satu orang, Adam, semua telah jatuh dalam kuasa maut. Semua telah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita yang percaya telah diciptakan kembali menjadi manusia baru oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika engkau percaya bahwa engkau telah ditebus oleh Tuhan, sudah dibeli dengan darah yang mahal, kita harus yakin bahwa kita berarti jika kita sadar bahwa kita ini buatan Allah. Hidup yang berarti dimaknai dalam menolong
dan melayani sesama. Dalam wujud pengakuan kita bahwa kita buatan Allah dalam Kristus Yesus. Kita bersedia untuk memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum percaya melalui perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebaikan Tuhan dan menyatakan kebaikan melalui pekerjaan pelayanan agar banyak orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Karena itu apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus menerimanya sebagai suatu proses pembentukan supaya kita menjadi pribadi yang berarti di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar pada saat ini. Dan biarlah Tuhan tolong memeteraikan firman ini di dalam hati kami. Dan Roh Kudus semua memampukan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini. Karena secara manusia kami tidak bisa melakukannya ya Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Tuhan kami akan bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Bahwa semua proses yang terjadi di dalam kehidupan ini, biarlah kami boleh mengimaninya. Bahwa itu akan membentuk kami menjadi orang yang berarti di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.